Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah kalian semua. Nah, materi hari ini tentang masih bersama Ustazah ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Nah, tentang pendidikan agama Islam nih, apa aja sih, tentang apa? Allah Maha Esa dan Maha Pencipta, yaitu pembelajaran ketiga ya. Kalian dibuka buku cetaknya ya, kalian lihat tentang Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Selanjutnya nih Ustazah akan menjelaskan, tapi jangan lupa sebelum memulai kita harus membaca doa terlebih dahulu biar selalu berkah apa yang kita lakukan, seperti ilmunya biar masuk ya. Nah, selanjutnya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang dikehendaki. Nah, selanjutnya, Allah Maha Esa. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang Allah Maha Esa ya. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyampainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya, karena Dia yang menciptakan kita. Mana mungkin Allah sama dengan kita ya. Lanjutnya, di sini Ustazah punya 5 poin ibadah hanya untuk Allah, biar kita lebih dekat sama Allah nih. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ingat ya, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, itu apalagi tidak boleh. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Ingat, selalu zikir pagi dan zikir petang ya. Kalian jangan lupa tuh, sebelum memulai pembelajaran kalian habis sholat duha, kalian zikir ya, zikir pagi. Nah, selanjutnya di sini Allah Maha Esa artinya itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak berayah dan tidak beribu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Setiap muslim harus meyakini Allah Maha Esa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, surah 112 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini kalian kita baca bareng-bareng ya surat Al-Ikhlas. Ustazah akan putarkan videonya. Kalian baca nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya. Gampang kan dibacanya? Kalian nanti buka deh juz amannya, kalian lihat lagi surah Al-Ikhlas dan artinya kalau kalian di sini kurang jelas ya. Artinya itu Masya Allah ya. Nah, selanjutnya itu dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah Maha Esa, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penguasa tunggal alam semesta ini. Kalian bayangin deh tuh ya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Yang ada di langit, di bumi, dimanapun itu adalah ciptaan Allah ya.
Selanjutnya, dalam surah Al-Ikhlas juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tumpuan dan harapan setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala tempat setiap hamba meminta dan menggantungkan nasibnya. Jadi, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita minta sama Allah. Mintanya dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya, berdoanya di mana Ustazah? Pada saat sholat, pada saat apa? Kan Ustazah udah jelaskan kan, doa yang terkabul itu ada di mana aja? Ketika apa? Ketika azan dan iqomah. Terus ketika apa? Ketika orang yang sedang berbuka puasa. Nah itu doanya insya Allah diijabah sama Allah ya. Nah selanjutnya, Allah Maha Esa dan Pencipta. Setiap muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Jadi ingat, Allah itu Maha Pencipta. Kita aja diciptakan oleh Allah ya. Ingat dari apa? Bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan. Ini salah satu contohnya aja ya, solidah solihat. Nah, di sini coba kalian amati ya. 3 pengamatan tentang meyakini Allah Maha Pencipta. Yang pertama nih, mengamati diri sendiri. Kalian coba amati diri kalian sendiri. Dan kalian coba amati orang tua kalian dan adik kalian. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah menciptakan kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Dan masih banyak lagi ciptaan Allah pada dirimu yang sangat bermanfaat ya. Yang kedua, mengamati makhluk ciptaan Allah sebenarnya yang ada di sekitar rumah. Kalian amati deh ya yang di sekitar rumah kalian. Amatilah lingkungan sekitar rumahmu. Ada perpohonan, bunga, kupu-kupu dan sebagainya. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena kita manusia itu saling membutuhkan, ya kan? Tidak hidup sendiri-sendiri tapi saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga, mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Nah, amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Di sekolah kamu punya guru dan teman-temanmu merupakan ciptaan Allah. Bersama guru dan teman-temanmu kamu bisa melakukan kegiatan yang banyak ya, solid dan solihat. Kalian bisa melakukan nih, tapi lagi masa seperti ini kalian harus di rumah ya. Mudah-mudahan semua berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah ya, solid dan solihat. Nah selanjutnya, dari penjelasan Ustazah bisa tarik kesimpulan. Yang satu, Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua, Allah tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Ya, ingat Allah tempat meminta. Yang keempat, Allah Maha Pencipta. Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi kalian harus ingat Allah itu yang menciptakan semuanya yang ada di langit dan di bumi ya, solid dan solihat. Nah, sekarang kalian mengamati video ini. Pasti kalian juga udah pernah nonton nih videonya Nusa dan mengenal ciptaan Allah. Jadi kalian simak ya, solid dan solihat. Hah?
buta. Astagfirullahalazim. Kok gitu sih sama hujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang hujan deh, gitu doang. Emang boleh? Hujan itu rahmat, datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kan hujan Allah yang ciptain. Pas hujan turun adalah waktu mustajab untuk berdoa. Oh ya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Oh ya, Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Bener tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat, bukan hujan banjir. Kebayang kan kalau hujan gak turun? Sungai kering, tanaman pada mati, kita bisa mati kelaparan. Terus ada banyak surah dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup, semua dijelasin dalam Al-Quran. Masya Allah. Iya ya. Maafin Rara ya Allah. Berkat hujan, padi sawah jadi subur. Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. Musa, Rara, kalian kalau mau main hujan, boleh kok. Tapi jangan lama-lama, ya. Hah? Beneran rumah? Iya. Yura! Asik! Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Kalian sudah menyimak kan videonya Nusa dan Rara? Nah, itulah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu banyak, tidak dalam bentuk hujan aja, tapi ada lagi. Ya ini dia, seluruh dunia ini adalah ciptaan Allah. Nah, Ustazah punya tugas nih buat kalian di buku cetak. Ya, kalian kerjakan soal pilihan ganda dan esai di pembelajaran ketiga tentang Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Kalian kerjakan ya. Soal-soalnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Yang penting jawabannya benar, oke? Nah, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustazah, oke? Tetap semangat ya, soli dan solihat. Gak boleh ngeluh, gak boleh ngambek sama orang tua, harus tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.